Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Terat MS. Hari ini kita lihat tentang karma orang ketiga. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Kita lihat dengan karma untuk orang ketiga. The King of Swords, the Chariot, and the Ten of Wands. Six of Coins. Oke. Ini ada the bottom of the decknya Three of Cups. Ya, the Judgment, Three of Cups, Ace of Wands, the Queen of Swords. Oke. Guys, aku ngelihat ini suatu keadilan ya, karma. Dia pengen kembali rujuk sama kamu, terutama yang sudah bercerai atau sudah pernah berkata bercerai dianya ke kamu dan kamu mengiyakan. Dan di sini kamu coba untuk fokus menjalani kehidupan kamu ya, dengan kejujuran kamu, mencoba menegakkan suatu keadilan untuk kehidupan kamu sendiri. Dan kamu coba untuk semangat memulai kehidupan baru ya, dengan membayar karma dengan senang hati ya. Jadi apapun yang kamu lakukan kedepannya ini akan ada kebahagiaan ya buat kamu, terutama yang tersakiti, karena ini ada karma baik yang akan kamu dapati ya. Sedangkan dia dan orang ketiganya ini ada the King of Swords, the Chariot, and the Ten of Wands, and the Six of Coins. Kamu bisa berdealing dengan air sign, water sign, ada Cancer, fire sign, and earth sign. Dan juga ada water sign ya sini, and fire, ini semuanya ada ini ya, semua elemen. Aku ngelihatnya memang kamu sudah siap semangat memulai kehidupan baru, terutama tentang karma ya di sini, tentang karma. Oke, karma untuk orang ketiga. Orang yang kamu dealkan ini mengalami suatu tanggung jawab yang besar, bebannya berat, terutama dalam pembayaran karma dari masa lalu. Dan ini sangat lama ya, bisa sampai 6 tahun paling lamanya ya. Dan ya dia harus bisa kuat, harus bisa mengendalikan ya cara dia menaklukkan sesuatunya. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia akan sulit melangkah, terutama sulit mengambil keputusan ya, bahkan sulit sukses juga. Kalaupun dia mau sukses lagi ya, dia harus berani ya, berani dengan ujiannya. Dan aku ngeliatnya di sini memang ya, dia harus membayar karma ya dari kisah masa lalunya sama kamu. Sebagian sudah ada yang bercerai, bahkan kamu di sini yang tersakiti ini akan meraih kesenangan, kebahagiaan ya, aku melihatnya. Karena ini adalah pembayaran karma dari perjuangan kamu, yaitu fokus untuk healing, fokus membayar karma kehidupan kamu sendiri ya, terutama setelah adanya perceraian.
dengan alasan dia ingin hidup sendiri, padahal dia ada orang ketiga atau dia ada kesenangan lainnya. Kita lihat dengan the King of Swords. Tuh ya, kesenangan lainnya ya. Tadi aku udah bilang, dia ngakunya sama kamu kan ingin hidup sendiri, ya, ingin fokus kerja, ingin memperbaiki diri. Padahal di sini dia ada orang lain, terutama yang long distance, ya, ada orang lain. Dan dia coba untuk mengendalikan masa depan. Dia ingin move on, bahkan kamu yang ingin move on di sini, ya. Kamu coba untuk mempertahankan cara move on kamu dari adanya sebuah hubungan keluarga yang tadinya bahagia, ya, bahagia, stabil, sempurna, ya, bahkan kamu menjadi seorang ratu ataupun raja. Pada akhirnya kamu memilih move on. Kenapa? Karena dia menghadirkan orang ketiga dalam hidupnya, terutama yang long distance. Ya, dia merasa ya kamu tidak melihat dan kamu tidak menemani kesendiriannya dia, sehingga dia berbagi kestabilan hidup, termasuk dengan percintaan, yaitu seksualitas, bukan hanya dengan keuangan, ya. Dia menduakan kamu gitu ya, tapi dengan percintaan juga aku ngelihatnya. Karena dia merasa mampu, merasa sukses, ya, merasa sudah melangkah jauh dari kamu, dan dia merasa kuat, bisa menaklukkan siapapun yang dia inginkan, selama dia memiliki keuangan, ya, ataupun karir yang bagus. Ya, dia sifatnya kan childish, ya, sangat kekanak-kanakan, dan orangnya juga sifatnya narsis, ya, sehingga dia merasa ya dia tuh paling hebat, dan dia tuh orangnya ingin dikagumi dan sangat tergila-gila atas pujian. Makanya dia menggunakan berbagai cara untuk bisa sukses, ya, dan dia tidak mau dikalahkan, ya, tidak mau terkalahkan dan tidak mau dikalahkan, karena dia merasa ya dia kuat, terus dia mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini banyak banget beban, ya, pada akhirnya nanti nih dia dengan orang ketiganya nih, karena untuk orang ketiga. Jadi dia dengan orang ketiga ini akan bermasalah karena tertekan dengan perjalanan karma, ya. Aku ngerasainnya, ya. Sebagian sudah ada yang berumah tangga dengan orang ketiganya, tapi tertekan dengan tanggung jawab, terutama dengan keuangan, ya, karma untuk orang ketiga. Tuh, ya. Dan dia tertekan setelah dia melihat kamu sudah bisa move on, mensukseskan diri kamu sendiri, membahagiakan diri kamu sendiri, memutuskan untuk bebas, kamu menjujurkan ingin bahagiakan diri kamu. Ini membuat dia tertekan, ya, sulit menerima kenyataan, ya. Ini aku lihat. Kita lihat lagi karma untuk orang ketiga. Gini guys, dia kan dengan orang ketiga ini kan berharap akan lebih sukses dari kamu, ya, karena dia merasa dia jauh dari kamu, sehingga ya udahlah yang dekat aja. Apalagi dia menemui seseorang tuh, ketemu seseorang itu yang sekantor lah ibaratnya gitu, ya. Jadi dia merasa setara, ada level gitu. Makanya karmanya dia itu adalah ini, apapun yang mereka harapkan tentang keuangan, ini semua hanya menanam, tapi hasilnya ini tidak tahu kapannya, ya. Dan ini menjadi suatu, ya, pembelajaran untuk mereka,
yaitu belajar sabar untuk meraih kesuksesan yang besar, yaitu dengan cara ya harus berlaku adil, ya, terutama tentang karmanya mereka dari apa yang mereka perbuat gitu ya. Di sini kamu sudah tahu dia akan datang ke kamu lagi. Kenapa? Karena kamu sudah bisa move on walaupun berat rasanya ninggalin dia. Apalagi kamu dan dia itu lagi bahagia-bahagianya, lagi banyak uang, sehingga kamu sekarang fokus dalam kebebasan dan kesuksesan kamu sendiri. Ya, aku melihatnya. Jadi karmanya mereka tuh ya sulit untuk mengendalikan situasi lagi, dan mau nggak mau ya mereka harus membayar segala ujian karma di masa lalu. Walaupun ini berat banget tanggung jawabnya, langkahnya mereka juga sulit untuk sukses lagi, dan itu lambat. Walaupun meraih kesuksesan lagi itu lambat, bisa sampai 6 tahun atau 6 generasi baru sukses, baru kaya raya gitu ya. Kenapa? Ya karena tujuannya dia ini nggak baik, aku ngeliatnya. Dan ya dia selalu mengendalikan pilihan, dimana dia jauh dari kamu, jadi dia ingin bebas mendapatkan pilihan yang dia inginkan. Ya, aku ngeliatnya. Dan ya semua hanya menunggu waktu saja untuk bisa sukses lagi. Ini bisa sampai 6 atau 7 tahun atau 6 sampai 7 turunan. Hubungan mereka ini sebenarnya hanya untuk having fun aja ya, dan hanya untuk mengisi kesendirian mereka ya. Dan mereka tertarik ini hanya untuk senang-senang aja sih, bukan untuk keseriusan sebenarnya ya. Jadi buat happy aja tadinya, buat senang-senang, tapi ternyata kebablasan ya. Ya kebablasan, sehingga ya kamu menerima tawaran dia untuk cerai, untuk pisah gitu ya. Karma untuk orang ketiga tuh, engagement ring, engagement partnership, commitment, eternity, completion, union. Sebagian dari mereka ini sudah ada yang menikah. Memang awalnya cuma main-main, tapi berujung menjadi serius pernikahan ya. Dan sini kamu mau nggak mau ya menerima kenyataan, meninggalkan hubungan yang begitu sempurna bagi kamu, dan ini membuat kamu tertekan, bahkan juga berat untuk melangkah tadinya. Tapi kamu sudah memutuskan ya untuk sukseskan, bahagiakan diri kamu sendiri dulu. The dragonfly, belated, hearted, finding out things coming to light, adoption, change, and heal. Ya hubungan mereka ini akan diberikan suatu penyembuhan, itu dengan cara harus belajar sabar ya. Karmanya tuh harus belajar sabar dalam meraih keuangan yang banyak, kesuksesan, karena ya mereka harus menerima karma buruknya atau baiknya mereka ini ya selama dari 6 tahun ke belakang gitu ya, untuk mendapatkan kebaikan atau keburukan lagi untuk 6 tahun ke depannya. Dan karmanya mereka adalah ya mereka belum bisa mencintai dirinya mereka semua ya, masing-masing, karena harus benar-benar bertarung untuk mendapatkan suatu ketulusan cinta, karena hubungan mereka ini penuh dengan keraguan tentang ketulusan cinta ya, aku melihatnya. Makanya karmanya mereka ini akan sulit untuk mencapai kebahagiaan dan sukses, dan harus bisa mengendalikan diri dalam membayar karma masing-masing. Harga diriku ya. Jadi mereka akan saling beradu tentang harga diri masing-masing ya, karma mereka. Jadi akan ada pertengkaran tentang harga diri masing-masing. New life, karena mereka ingin hidup baru, sama-sama ingin hidup baru. Jadi kalau mereka tidak bisa bersama lagi ya, masalah harga diri, so otomatis mereka akan coba untuk mencari kehidupan baru masing-masing. Here and now,
Dan sebagian dari mereka ini sudah ada yang menikah atau bertunangan, dan ini membuat mereka sulit untuk meraih kesuksesan pribadinya, karena ya hari ini dan sekarang mau tidak mau mereka harus menerima kenyataan. Senang melihatmu bahagia. Jadi karma orang ketiga ini adalah dia melihat kamu sudah bahagia ya. So mau tidak mau ya mereka harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kesenangan kembali seperti kamu. Dan hubungan mereka ini yang walau dalam sedih, jadi pura-pura happy, padahal hubungan mereka itu penuh dengan kesedihan. Ya, kesedihan dari masa lalu. Semuanya adalah kejelasan pembayaran karma yang mana awakening spiritual sedang berjalan, sehingga keuangan mereka ini akan hadir di masa depan kalau mereka berbicara dengan kebenaran ke kamu. Ya, jadi dia kalau mereka mau sukses lagi harus jujur di masa depan agar mendapatkan rezeki besar. Dan ini adalah kebangkitan spiritual sebagai kejelasan hidupnya dia dari masa lalu. Ya, makanya dia dan orang ketiganya ini juga kehidupannya penuh dengan kesedihan sebenarnya, tapi pura-pura riang, pura-pura bahagia, padahal sedih ya. Banyak masalah, tertekan, banyak problema, terutama tanggung jawab tentang keuangan yang dibagi-bagi sana sini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.